Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat tahun baru 2023. Kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan kita boleh melewati sepanjang tahun 2022. Dan hari ini kita menginjak tahun yang baru, tahun 2023. Walaupun kita tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi satu hal yang pasti kita percaya janji Tuhan bahwa masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Amin. Haleluya. Mari kita satukan hati kita pagi hari ini. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kekuatan dan penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sehingga kalau hari ini di tahun baru tahun 2023 kita ada semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang luar biasa. Terima kasih, kita satukan hati, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa Surgawi buat pagi hari yang indah di mana Tuhan sediakan bagi setiap kami anak-anak-Mu. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami dapat bangun di tahun yang baru dengan semangat yang baru. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dan kami mau mengawali tahun ini bersama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu sungguh luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Begitu Tuhan pagi hari ini Kau layakkan setiap kami. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Untuk kami datang kepada sembah Engkau, Allah yang luar biasa. Mari kita sembah Tuhan.
bersyukur, ku bersyukur. Yesus, kami bersyukur. Yesus, terima kasih buat kasih setia-Mu. Kasih setia. Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur kami punya Tuhan seperti Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup. Ku bersyukur Bapa. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari bersyukur kepada Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekali lagi ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, buat kasih setia.
terjadi di depan, satu hal yang pasti bahwa Tuhan Allah selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami melalui hari ini Tuhan dan tahun-tahun yang akan datang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang selalu Tuhan nyatakan atas hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami mau lebih lagi bersyukur. Karena kami percaya bahwa kami Tuhan yang luar biasa, yang sanggup memberkati dan melimpahi dengan anugerah dan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita boleh sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Mari kita bersyukur karena kasih setia Tuhan yang luar biasa. Apapun yang terjadi, biarkan kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita nyanyikan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Kita selalu bersuka cita di hadapan Tuhan karena kita tahu bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, jangan pernah takut dan gentar karena ada Tuhan dalam hidup kita, ya. Amin. Kita akan nyanyikan pujian ini dengan iman, katakan, kiri kananku ada Tuhan, dalam hidup kita ada Tuhan. Haleluya. Yakini dan percaya pujian ini akan terjadi dalam hidup kita. Bahwa Tuhan selalu menyertai kita selama-lamanya. Memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Katakan bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semuamu. Katakan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku, selalu memandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku berpasrah kepada-Nya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Bersama Dia ku takkan gentar menghadapi semua musuh. Katakan kiri kananku ada Tuhan. Amin. Sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Katakan kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Sekali lagi kiri kananku ada Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa Engkau ada dalam hidupku. Amin. Dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Yesus selalu bersamaku. Amin. Sebelum duduk boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Haleluya. Silakan duduk kembali. Haleluya. Siang malam kita selalu ingat Tuhan, ya. Jangan ingat masalahnya terus. Ya, apapun yang menjadi persoalan, masalah yang kita hadapi, kita percaya bahwa Tuhan sanggup memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Mari kita akan siapkan hati, sementara kita akan menabur di ladang Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mohon untuk Ibu Parti naikkan doa untuk persembahan. Selamat menabur, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Apapun yang terjadi, kami tidak akan pernah takut dan gentar, karena kami tahu bahwa Tuhan selalu menyediakan pertolongan tepat pada waktunya. Kemenangan demi kemenangan Tuhan sediakan bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa buat janji firman-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kalau hari ini Tuhan, kami siapkan hati untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menguatkan setiap kami ya Tuhan. Firman-Mu boleh memberkati setiap kami. Sehingga kami boleh selalu kuat di dalam Tuhan. Memasuki tahun yang baru 2023, kami melangkah dengan pasti, dengan iman, bersama-sama dengan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari kita imani pujian ini terjadi dalam hidup. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai hidup kami. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, kami tidak akan pernah menyerah, kami tidak akan pernah berputus asa. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan menyatakan bagi setiap kami yang percaya. Sekali lagi mari katakan, jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Bapa kami yang bersemayam, yang bertata di surga, kami datang sujud menyembah, memuji, mengucap syukur karena pimpinan dan penyertaan-Mu hingga pagi hari ini. Pada tahun baru, Engkau tetap tidak berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Maka dalam kebaktian ini kami memuji nama-Mu. Terimalah sebagai persembahan
Dan juga kami mau siap menerima firman-Mu, supaya firman-Mu menjadi pedoman, pegangan dalam hidup kami, sampai Engkau datang kedua kali dan menjemput kami yang percaya tinggal di surga untuk selamanya. Berfirmanlah, kami siap menerima, bahkan menyimpan, mengingat, melakukan, sampai Engkau datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami memanjatkan doa. Yang percaya katakan amin. Ya, selamat tahun baru. Kiranya hati kita juga diperbarui dari kehidupan lama menjadi hidup baru, sampai ketemu Tuhan dan tinggal di surga untuk selamanya. Saya sebenarnya sudah tua, seharusnya diganti budi, namun ya sebagaimana kekuatan saya masih bisa pelayanan. Namun ini sudah pelupa. Mungkin apa minggu depan itu bisa pelayanan atau tidak. Tapi ada penerus, yaitu Budi sebagai penerus. Ya, pagi hari ini kebaktian atau ibadah disertai dengan perjamuan suci. Untuk itu firman yang saya sampaikan, ya pernah aku sampaikan di Praci, dan sekarang di tengah-tengah saudara. Untuk jelasnya, mari kita siap untuk menerima. Tentu ada perubahan, ada tambahan, ada pengurangan. Dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan menginginkan supaya kita tidak binasa, tetapi berhidup, memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu di surga. Hidup sementara itu di dunia. Di dunia ini saya atau saudara pasti akan meninggalkan dunia ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah setelah meninggalkan dunia ini roh kita tinggal di surga atau di neraka? Kalau di surga tentu mengikuti ajaran firman Tuhan. Dibuang ke neraka itu tidak nurut firman Tuhan. Seandainya nanti saya tidak pelayanan, tapi ada yang melayani, Budi, yang penting percaya. Bukan karena suku, bukan karena pinter, bukan karena kuat, tapi karena percaya. Percaya dan melakukan apa yang difirmankan kepada saudara pada waktu hari Minggu atau hari Rebo. Saudara mendengar dan melakukan, maka akan menikmati hidup kekal di surga bersama dengan Tuhan. Karena yang menciptakan langit dan bumi dengan segala ini Tuhan. Yang menciptakan surga juga Tuhan.
Maka kalau kita menurut Tuhan, tinggal di surga. Kalau di dunia sudah tidak bisa apa-apa. Bahkan banyak orang mati masih muda. Bahkan masih anak-anak. Tergantung dari kepercayaan dari kedua orang tuanya. Kasih Allah itu begitu besar. Jadi tidak sembarangan. Harus menerima apa yang dikasihkan Allah kepada kita. Apa yang dikasihkan? Yesus, anak Allah. Kalau menerima Yesus dan percaya bahwa dosanya sudah dihapus oleh pengorbanan Kristus dan mulai hidup baru, tentu diterima di surga. Tapi kalau tidak nurut, tentu tidak diterima. Apalagi melakukan hal-hal yang tidak baik. Untuk itu, lebih jelasnya kita akan baca lagi dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 1 sampai seterusnya. Saya minta dibantu dibaca. 1 Korintus 15 ayat 1 mulai. Kebangkitan Kristus. Kebangkitan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kepadamu Injil yang kami beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, sehingga kamu terima. dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil, ini kitab Injil, kita diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang kepadanya. Asal berpegang teguh kepada Injil, ajaran Tuhan, firman Tuhan. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Seperti yang telah kuberitakan kepada, ini berita Injil, berita tentang Yesus. Ya, Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, yang telah aku terima sendiri, Paulus, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Kristus mati itu karena dosa. Seharusnya yang binasa, yang mati itu saudara. Tetapi Kristus mau mati supaya saudara tidak tinggal di alam maut, tapi tinggal di surga yang mulia bersama dengan Yesus Kristus. Sesuai dengan kitab suci. Kitab suci berbicara tentang Yesus juru selamat dan penebus dosa. Bahwa ia telah dikuburkan. Dia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan. Dan telah dibangkitkan. Memang Yesus dikubur, tapi dihidupkan kembali. Begitu juga saudara, yang mati akan dihidupkan kembali. Pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Pada hari ketiga Yesus bangkit, hidup kembali seperti kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Telah menampakkan diri kepada Kefas. Dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Dan kemudian ke-12 muridnya. Berarti Yesus itu hidup, sudah mati, hidup, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Iki loh, aku hidup kembali. Begitu juga saudara akan hidup kembali dan tinggal di surga untuk selamanya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang.
di samping menampakkan diri kepada muridnya, juga menampakkan diri kepada 500 orang. Jadi Yesus itu hidup disaksikan 500 orang. Bukan 1, 2, 3 orang, tapi 500 orang. Bahwa Yesus itu benar-benar hidup. Tinggal saudara percaya atau tidak. Percaya, saudara akan tinggal bersama Yesus. Kalau tidak percaya, saudara akan bersama dengan iblis di dalam neraka jahanam. Ya. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Iya, nampak Yakobus dan semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Iya, menampakkan diri kepada Paulus, Saul. Sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Iya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Menganiaya, Paulus menganiaya, tidak percaya, tapi ketemui Tuhan sendiri dan akhirnya bertobat dan percaya menjadi rasul dan menyaksikan seperti Alkitab katakan. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Ya, kasih karunia Allah yang menampakkan diri sebagaimana umumnya. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya padaku tidak sia-sia. Kasih Allah dianugerahkan kepada Paulus tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Iya. Paulus, Saul membenci orang Kristen, membunuh orang Kristen, tapi ditemui sama Tuhan sendiri dan akhirnya bertobat dan menyaksikan, katanya ada 500 orang di samping saudara pada zaman dahulu kala. Jadi siapa yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Kepercayaan tidak tergantung kepada saya, kepada Yesus. Seandainya saya sudah tidak bisa pelayanan dan dilayani oleh Budi, saudara harus percaya firman. Jangan melihat yang berkhotbah. Siapa saja bisa berkhotbah, saudara bisa. Kalau mau. Artinya menyaksikan. Sampai 500 orang. Termasuk saudara juga harus bersaksi tentang Yesus hidup kembali. Dan sekarang ada di surga. Dan akan datang yang kedua kali. Menjemput saudara. Dan tinggal di surga untuk selamanya. Untuk itu saya menghimbau. Tetap berbakti. Tetap memuji. Tetap mendengar firman. Tetap melakukan perintahnya. Bukan sekedar tahu, tapi percaya bahwa Yesus mati karena dosa dan hidup kembali dan bangkit, disaksikan kurang lebih 500 orang. Di samping murid-murid, Yesus menampakkan diri. Jadi ini tidak main-main. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga diberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Di samping saudara hidup sekarang di gereja ini, nanti akan hidup di surga. Bukan sampai tua, sampai selama-lamanya. Untuk itu jangan tinggalkan Tuhan. Seandainya saya tidak ada, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap berbakti, tetap memuji, tetap mendengar firman, tetap melakukan perintah-perintahnya. Dan tidak ada perintah yang tidak bisa dilakukan. Karena ditopang, didukung oleh Roh Kudus. Sehingga saudara akan menjadi anak Allah
yang benar-benar anak Allah, yang menyembah, memuji, mengagungkan nama Tuhan. Juga ada ayat yang mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 mulai. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 mulai, pelan-pelan. Yohanes 14 ayat 1 mulai. Rumah Bapa. Rumah Bapa. Jadi di samping rumah saudara ada rumah Bapa. Rumah saudara kalau sudah saudara mati ditinggalkan. Mati cuma tubuhnya, rohnya tetap hidup dan tinggal di surga. Di rumah Bapa ada tempat tinggal untuk selama-lamanya. Itu menurut kitab suci yang kita percayai. Ya. Janganlah gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Percayalah juga kepadaku, kepada Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. iya. Jadi Tuhan tidak berkata bohong. Ini berkata benar bahwa ada rumah Bapa di surga yang ditempatkan untuk saudara dan saya, yang tetap tekun setia. Walaupun saudara tekun di rumah tapi tidak ke gereja, ya cuma tinggal di dunia ini, tidak di surga. Maka di surga ibadah itu penting, teramat sangat penting. Karena ini ada kelanjutannya di surga yang kekal. Ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus meninggal dan hidup kembali dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kamu, bagi saya, bagi saudara yang tekun, yang setia, yang percaya akan mendapat tempat di surga. Maka oleh sebab itu perlu tekun, perlu setia, walaupun saat tidak ada tetap berbakti. Ya, terus. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Iya. Kalau sudah ke surga ini sedang menyediakan tempat, seperti pengalaman Israel. Zamannya Musa, punya tempat tinggal masing-masing. Waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, juga tidak sembarangan ditaruh di Taman Eden. Setelah tidak nurut, keluar. Begitu juga siapa yang tidak taat, keluar dari kehidupan yang kekal. Jadi Yesus datang menyediakan tempat untuk saudara. Walaupun di dunia tidak punya rumah seperti orang miskin, tapi di pangkuan Abraham, tinggal di surga yang kekal untuk selamanya. Jadi walaupun saudara datang memberi persembahan, itu akan dapat imbalan kembali melalui kehidupan yang kekal, melalui surga yang mulia, tempat yang sudah disediakan oleh Yesus untuk saudara yang menyebut nama Yesus. Ya, terus. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya. Yesus mengatakan, di tempat aku sediakan, aku ada di situ, kamu juga akan ada di situ. Jadi rumah sebagus apapun akan ditinggalkan. Dan rumah yang paling bagus di surga juga disediakan untuk orang yang percaya. Ya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ulangi. Dan kemana aku pergi, Kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. kamu tahu jalan ke situ. Ya, terus.
Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan Yesus jalan dan kebenaran dan kebenaran yang diajarkan Yesus. Yesus tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah salah di dunia ini. dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi jelas, tidak ada satu orang pun bisa menghadap Allah Bapa kalau tidak percaya Yesus. Karena demikian Allah mengasihi dunia sehingga diberikan anak yang tunggal, setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Jadi kalau tidak mengenal Yesus, tidak mengenal surga. Maka iman kepada Yesus, Yesus mati untuk menghapus dosa dan untuk membuka jalan ke surga dan mengajak saya dan saudara tinggal di surga. Untuk itu tidak rugi, tetap untung. Walaupun ikut Tuhan banyak rintangan, banyak tantangan, banyak pencobaan, banyak kesulitan. Tapi akhirnya di surga dan tidak ada kesulitan, tidak ada rintangan, tidak ada gangguan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada orang tua. Tetap muda, tetap segar, bugar, sehat, walafiat. Itu kalau percaya. Ya, Sekiranya kamu mengenal aku, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. pasti kamu mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Iya. Jadi mengenal Yesus, mengenal Bapa. Tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Bapa. Karena Yesus Putra Allah yang tunggal dikaruniakan, diberikan sebagai penghapus dosa, untuk pemulihan, untuk kesembuhan, untuk kekuatan, untuk kehidupan, untuk tinggal di surga. Itu hanya melalui Yesus. Kalau tidak percaya Yesus, tidak akan masuk surga. Itu menurut kitab suci. Ya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Tunjukkan Bapa itu kepada kita, cukup sudah. Yang penting Bapa tunjukkan. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Iya. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Iya. Kata-kata Bapa, kata-kata Yesus sama. Kalau menerima Yesus, menerima Bapa. Menolak Yesus, menolak Bapa. Ini satu keuntungan. Untuk itu nama Yesus harus terus dipuji, harus disembah, harus dimuliakan, harus ditinggikan sampai selama-lamanya. Saya rasa tidak saya perpanjang. Yang penting percaya Yesus. Tahun baru ini Yesus harus ditinggikan, dibesarkan, dimuliakan, diagungkan. Karena dia mengenal Dia sama dengan mengenal Bapa di surga. Tuhan memberkati. Silakan bangkit berdiri. Ini perjamuan suci. Kita menerima perjamuan suci. Angkat ini perjamuan suci di atas kepala dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dia mengingat bahwa Yesus telah memberikan tubuhnya. Menerima roti ini berarti menerima tubuh Yesus dan menjadi satu dengan tubuh saudara. Dan nanti kalau Yesus datang, dia akan melihat perubahan-perubahan hidup saudara sebagai hidup yang benar di pemandangannya. Sahabatnya dan saudara mengaminkan dan mulai makan. Dan sesudah ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Adapun roti yang kita pecahkan, bukankah ini persekutuan melalui tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu angkat di atas kepala saudara, menghormati darah Yesus. Tadi tubuhnya, bahkan darah Yesus, yang bunyinya demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru, dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Adapun cawan yang saudara pegang, bukankah itu darah Yesus? Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Saudara, tubuh dan darah Tuhan Yesus tinggal bersama saudara. Setiap 1 bulan sekali diingatkan kembali bahwa tubuh dan darah Tuhan menyatu dengan tubuh dan darah saudara. Dan kalau Yesus datang akan hidup kembali dan tinggal di surga untuk selamanya. Kita akan menyanyi satu nyanyian, Kasih Yesus. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih hati dan jiwaku. Tak dapat tidur tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tangan-Mu sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Sekali lagi kita nyanyi dengan sungguh-sungguh. Langsung saya serahkan kepada Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang
Yesus terus mengalir siang dan malam, pagi dan petang, dalam suka dan duka. Ada aliran kasih Yesus sehingga tidak pernah takut, tidak pernah bimbang, tidak pernah ragu-ragu bahwa kasihnya Yesus mengalir terus siang dan malam, dalam suka dan duka, untung dan rugi, dialiri oleh kasih Yesus hingga pagi hari ini. Walaupun ada perubahan tahun baru, tetap mengasihi saudara dan mengalir. Tuhan memberkati saudara. Saya serahkan Budi. Sungguh hanya karena kasih Tuhan kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan. Kami boleh melewati tahun 2022 dan menjalani hari ini di tahun 2023 itu juga karena kasih Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kau yang sudah menuntun langkah hidup kami sepanjang tahun yang lalu, dan kami sungguh sangat mempercayai tahun ini kami mau hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan juga akan menuntun langkah kami. Tuhan yang akan melindungi kami, menjagai kami di dalam kami menapaki hari-hari kami di tahun ini Tuhan. Terpujilah namamu, kami sungguh bersyukur pagi ini kami dihimpunkan kembali, kami beribadah di tempat ini, kami mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian, pengagungan dan penyembahan kami menyenangkan hati Tuhan. Inilah hidup kami sepenuhnya Bapa. Kami persembahkan hidup kami di tangan-Mu. Engkau yang membentuk kehidupan kami sebagai bejana-Mu, yang dibentuk makin hari makin baik, makin indah, makin serupa segambar dengan Tuhan. Kami semua dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai Tuhan yang siap berjumpa dengan Tuhan. Kami makin dewasa rohani kami di dalam Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pagi hari ini melalui hamba-Mu. Kami diingatkan kembali supaya kami benar-benar mengerti siapa Yesus atas kehidupan kami. Kami benar-benar mengenal Yesus yang sesungguhnya, yang sudah lahir, yang menyelamatkan kehidupan kami dari dosa. Terima kasih Bapa buat firman ini. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai untuk menabur benih firman-Mu. Terus berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, penyertaan, pewahyuan daripada Tuhan, supaya boleh membawa setiap kami makin mengenal dan makin dekat kepada Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami sepanjang tahun ini. Meskipun kami tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan, tetapi Engkaulah Allah yang menjadi andalan kami. Kami mau mengandalkan Engkau saja. Engkau Allah yang menjadi penolong kami, Engkau Allah yang menjadi penyelamat kami. Dan kami percaya bersama Tuhan kami akan menjadi umat pemenang. Terima kasih Bapa. Kami percaya ketika kami hidup dalam kebenaran, kami akan diam saja dan Tuhan yang akan berperang bagi kami. Dan kami menikmati hari-hari yang baik karena berkat-berkat Tuhan menyertai hidup kami. Terpujilah namamu Bapa. Kami terus berdoa untuk setiap umat-Mu Tuhan yang pagi hari ini sudah datang berhimpun. Engkau yang tahu satu persatu apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi pergumulannya. Kami percaya Tuhan Engkau menjamah yang sakit disembuhkan Tuhan di dalam nama Yesus. Kuasa darah-Mu yang sudah menyatu dengan hidup kami pagi hari ini sudah kami ingat kembali Tuhan pengorbanan-Mu. Tubuh dan darah Tuhan menyatu dengan hidup kami sehingga sakit penyakit apapun disembuhkan Tuhan. Yang susah Tuhan Engkau hibur, yang ada beban, yang ada persoalan baik dalam keluarga, dalam perekonomian Tuhan Engkau yang buka jalan di hadapan kami. Ada pertolongan Tuhan yang tepat pada waktunya. Yang Tuhan merindukan pekerjaan beri pekerjaan, yang merindukan pasang beri pasang hidup, yang punya usaha diberkati usaha dan pekerjaannya, yang sekolah juga diberikan hikmat dan kepandaian daripada Tuhan. Kami percaya setiap umat-Mu tidak akan lepas dari tuntunan Tuhan, tidak akan lepas dari pengamatan Tuhan. Kami semua diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk yang tidak bisa hadir pagi hari ini, berhimpun bersama mereka yang punya segala sesuatu yang harus diselesaikan baik dalam keluarga apapun urusannya.
Tuhan, Engkau yang juga menolong mereka dan menilik mereka, memberkati mereka sama seperti Engkau memberkati setiap kami. Kami juga berdoa yang sakit yang tidak bisa hadir, Bapak Parto, Ibu Parto, Tuhan terus jamah, Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Ibu Gini, kami berdoa juga Tuhan untuk Mas Wan, kami berdoa juga untuk Ibu John Edi, supaya terus disembuhkan, disempurnakan tangannya Tuhan yang kemarin jatuh. Kami percaya Tuhan Engkau menyembuhkan dengan sempurna. Setiap kami yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa kami menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati para pemimpin bangsa kami dari tingkat pusat sampai dengan tingkat RT RW. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Kami berdoa untuk pemerintahan di tingkat provinsi, Bapak Gubernur, baik di kabupaten, Bapak Bupati, di tingkat kecamatan, juga bahkan di tingkat desa dan RT RW. Berikan mereka hikmat-Mu, berikan kepada mereka kemampuan untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas dan kewajiban mereka. Roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Bangsa kami diberkati Tuhan, bangsa kami dilindungi Tuhan, dijauhkan dari setiap orang-orang yang punya niat jahat, dari teroris, dari orang-orang yang merencanakan kejahatan atas bangsa ini. Pemecah belah persatuan dan kesatuan kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya kehendak Tuhan jadi atas bangsa kami. Kami percaya juga Engkau mencurahkan pertobatan supaya banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Pakailah setiap gereja-gerejamu, terlebih gerejamu di tempat ini menjadi saksimu, menjadi terang, menjadi garam, yang memberikan teladan dan memberikan buah yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, puji hormat syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus, penolong dan penyelamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Beberapa pengumuman yang saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Hari Rabu nanti ada ibadah doa di tempat ini jam 9 sampai dengan selesai. Kemudian hari Kamis nanti ada komsel keluarga nanti di tempatnya Ibu Parti ya, jam 6:30 sampai dengan selesai. Hari Jumat nanti Jumat ceria sudah bisa dimulai ya, mungkin karena hari-hari kemarin terlalu sibuk, banyak acara keluarga dan sebagainya, mungkin capek. Jadi mulai Jumat besok Jumat ceria sudah dimulai aktif kembali. Kemudian ibadah youth juga aktif kembali setiap Sabtu jam 5:30 sampai selesai. Dan kita nanti ketemu kembali di tempat ini, ada ibadah umum jam 9 pagi sampai dengan selesai. Saya mengundang Bapak Ibu kembali bisa hadir. Silakan datang kembali bersama rekan, saudara, keluarga ya, untuk bisa datang beribadah di tempat ini. Kita bertumbuh bersama di tempat ini. Itu yang boleh saya sampaikan untuk jadwal ibadah kita satu pekan ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Bahasaan kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Bapak Gembala akan memimpin dalam doa berkat. Bapak Ibu silakan bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Bapa di surga, kami telah selesai ibadah dan mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon penyertaan, mohon perlindungan, mohon berkat, supaya pada minggu mendatang bisa kumpul kembali untuk beribadah kepada-Mu. Dan sekarang kami mohon berkat-Mu melimpah ruah dalam kehidupan kami. Bapak Ibu yang kekasih, yang dikasih Tuhan, pulanglah, terimalah berkat rahmat dari Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai memberkati saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan berkat ini. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.